struktur kehidupan manusia, yaitu di tingkat molekuler. Saya ulangi, pada tingkat molekuler apabila mereka berkumpul menjadi satu, maka disebut dengan sel. Lalu otot. Sel terdiri saja ada aktin, ada miosin, ada tropomiosin, ya. Lalu di jantung terdiri dari sel apa? Yo, banyak sekali. Lalu sel tadi akan membentuk suatu organ tubuh kita. Kumpulan organ tubuh kita akan membentuk suatu organisme, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, ataupun makhluk hidup lainnya. Nah, kita merupakan satu organisme. Nah, kalau misalnya satu ingat-ingat kembali ya, saya ingat banget waktu kelas 2 SMA saya mempelajari itu juga. Nah, ini adalah sel, teman-teman. Tadi kita bahas di awal ini, mohon maaf suaranya agak banyak, rame di sini ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah dua gambaran sel yang harus dan wajib kita ketahui. Terlihat sama ya semuanya. Ya, ini kedua-duanya memang terlihat sama, tapi sebenarnya fungsi mereka adalah yang berbeda. Mereka berasal dari tempat yang berbeda. Pada gambar yang merah yang ada di atas ini adalah gambaran dari sel hewan. Sementara yang di bawah ini ya, oke, yang ini adalah sel tumbuhan. Gampangnya kalau misalnya berwarna sih gampang ingatnya. Yang merah hewan, yang hijau berarti sel tumbuhan. Yang membedakannya adalah pada sel hewan dia memiliki vakuola, tapi vakuolanya kecil-kecil. Ini nggak terlihat di sini vakuola. Sementara pada sel tumbuhan dia memiliki vakuola yang ukurannya sangat besar. Vakuola ini fungsinya untuk apa? Vakuola ini fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan bahan bakar mereka. Saya ulangi, vakuola adalah suatu organel sel, fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan bahan bakar. Lalu ada organel sel lain yang disebut juga dengan nukleus, ya, nukleus. Ini namanya nukleus. Nukleus ini merupakan kumpulan dari struktur DNA. Ini yang nantinya akan mewariskan dari pecahan sel berikutnya. Tadi ya di awal ada sel, 5 sel dari Dragon Ball. Saya jelaskan. Sel cabang bisa membelah diri, dia bisa menghasilkan organisme lainnya. Dia bisa menghasilkan kerja tersebut berasal dari ini sel. Ibarat sebuah komputer, ini sel atau nukleus itu disebut dengan CPU atau otak. Pemerintah semua di sini, perintah semua komponen yang di sini ada mitokondria, ribosom, lisosom, vakuola, badan Golgi, terus apa lagi ya, dan lain-lainnya yang di sini adalah otaknya. Seperti tubuh kita ini walaupun terdiri dari organ, ada tangan, ada kaki, jantung, paru, ginjal, limfu, dan lain-lain. Tapi satu organ yang satu itu adalah otak. Nah, ini ibaratnya adalah otaknya sel. Ini otaknya sel tumbuhan, dan ini adalah otak hewan. Nah, ini yang bentuk pipih di sini. Yang pipih. Terus ini kalau di sel tumbuhan seperti ini.
Mitokondria di sini fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Kalau tadi vakuola fungsinya adalah untuk menyimpan bahan. Ibaratnya vakuola itu adalah Pertamina. Mereka menyimpan bahan bakar. Oke. Tapi ada sebuah restoran yang menghasilkan makanan enak yang disebut juga dengan mitokondria. Nah, jadi mitokondria ini merupakan organ penting juga pada sel. Tanpa adanya mitokondria atau mitokondria yang bagus, dia juga akan menghasilkan energi yang bagus. Tapi mitokondria ini dia akan berguna atau dipakai apabila sel masuk ke dalam sistem aerobik. Masih ingat ya, pelajaran SMA lagi, sistem aerobik dia akan menghasilkan 38 ATP. Sementara anaerobiknya, suatu sistem pernafasan yang tidak menggunakan oksigen, maka energi yang akan dihasilkan jauh di bawah itu, yaitu hanya sekitar 2 ATP. Oke, baik teman-teman. Saat ini masih mengerti yang bisa dipahami ya semuanya ya. Lalu ada juga banyak ya, masih banyak organel sel lainnya. Nanti teman-teman bisa melihat ataupun searching di internet untuk organ-organ lainnya. Dan ada juga sih yang disebut juga dengan peroksisom. Ya, peroksisom atau Golgi. Mana ya badan Golgi? Nah, ini ya. Peroksisom dan Golgi ini fungsinya adalah transkripsi. Ya. Melakukan transkripsi. Kalau ibaratnya sebuah komputer, dia itu adalah apa ya namanya? RAM-nya. Ya, oke. Ibarat sebuah komputer RAM-nya. Jadi kalau misalnya apa namanya tadi? Nukleus, dia itu adalah CPU, bagian dari Intelnya, prosesornya, otaknya. Tapi kalau misalnya dia badan Golgi, dia ini adalah RAM-nya, yang dia bertugas untuk menjalankan lancar atau lambannya proses kerja dari sel ini. Punya peran yang sangat besar. Ini juga di sini ada ya. Nah, sebenarnya antara sel hewan dan sel tumbuhan itu sama ya teman-teman, tidak berbeda. Tapi memang hanya ukurannya saja yang berbeda-beda. Ukuran organel-organelnya yang berbeda. Oke, kita lanjut. Oke, jangan ngantuk dulu ya. Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Oh ya, kan udah saya jelaskan ya di awal ya. Jadi sel merupakan kumpulan materi paling sederhana, kecil. Sel paling kecil, dia akan tersusun menjadi sebuah organ. Dari organ nanti itu menjadi suatu organisme. Mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar kimia mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Jadi sel itu bertanggung jawab sendiri. Sel ini istimewa. Kalau misalnya masuk manusia ini ya udah jadi ini ya, udah jadi organisme, dia sangat membutuhkan lain. Tapi kalau misalnya sel, dia mampu hidup sendiri, dia hebat. Sel lain tadi, dia udah punya kepala negaranya sendiri, dia udah punya otaknya sendiri, lalu dia udah punya restoran sendiri menghasilkan energi. Lalu tadi dia punya dia punya Pertamina-nya sendiri. Lalu tadi dia badan Golgi-nya sendiri, ya, yang memperlancar perjalanan mereka, memperlancar kehidupan mereka ada badan Golgi. Dan organel sel lainnya isinya adalah untuk mempertahankan hidup sendiri. Walaupun memang sel ini tetap membutuhkan suplai dari luar. Apa yang dibutuhkan dia? Yang dibutuhkan dia adalah glukosa untuk bertahan hidup. Jadi, tapi tentu saja kadar gula yang dibutuhkan pada sel dibutuhkan ada 2 hal.
yaitu gula dan oksigen. Bagaimana cara menghancurkan sel? Ya udah, jangan berikan oksigen. Bagaimana cara menghancurkan sel yang ada dalam tubuh manusia? Jangan bernafas. Bagaimana cara membuat sel ini? Tapi harus nafas. Ya udah, jangan makan gula. Ya udah, jangan makan aja. Maka sel tidak akan bisa bertahan hidup. Oke, ini tadi gambaran dari sel hewan dan sel tumbuhan. Sebenarnya sama ya. Semua reaksi kimia dan fisika terjadi di dalam sel untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut yang disebut dengan metabolisme. Nah, dari komponen reaksi kimiawi tersebut akan mengakibatkan reaksi metabolisme. Katalis. Enzim adalah molekul protein yang dapat mempercepat terjadinya reaksi kimiawi. Dalam tubuh kita, ini kita bahas tentang biologi molekuler. Nanti di biokimia siapa ya, Bu Isnaini ya. Bu Isnaini akan membahas tentang biokimia, tentang bagaimana ada suatu kimia yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada radikal bebas, ada free edict, lalu ada juga nutrition, nanti ada vitamin dari A. Kimia dalam tubuh manusia juga mencakup dengan trias eksistensia, asidosis pada tubuh dan lain-lainnya. Kayak saya berbicara apa gitu ya, bahasa yang aneh-aneh. Struktural sel dibagi menjadi dua, yaitu prokaryotik dan eukaryotik. Nah, ini ya gambaran dari dua sel yang wajib kita ketahui. Ada eukaryotik dan ada prokaryotik. Keduanya ini berbeda. Kalau tadi yang saya menjelaskan bahwa sel tumbuhan dan sel hewan itu merupakan kategori dari sel eukaryotik. Sementara sel yang berlawanan, kalau tadi kita lihat lengkap banget, ada mitokondria, membran sel, vakuola, sentrisol, lisosol, retikulum endoplasma, vakuola, sitoplasma, dan lainnya. Itu merupakan komponen lengkap yang disebut dengan sel eukaryotik. Tapi ada sel ternyata yang dia tidak memiliki komponen lengkap. Nah, saya batasi ya. Ada sel ternyata yang tidak memiliki komponen lengkap. Dia hanya memiliki membran sel dan nukleus saja. Yang disebut juga dengan sel prokaryotik. Berbeda dengan sel eukaryotik. Kalau sel eukaryotik itu, dia merupakan sel istimewa. Dia merupakan sel yang mampu bertahan hidup sendiri. Dia tidak membutuhkan sel lain untuk kehidupannya. Ya, kecuali tadi ya, untuk pasokan oksigen dan glukosa memang dia membutuhkan organisme untuk memasukkan mereka. Tapi secara antar sel dia tidak saling membutuhkan, karena dalam tubuh sel itu sendiri dia sudah lengkap. Tapi berbeda dengan prokariot. Prokaryotik ini disebut juga dengan sel yang primitif. Dia tidak memiliki struktur yang lengkap. Dia tidak ada mitokondria di dalamnya. Dia tidak ada vakuola di dalamnya. Dan dia juga tidak ada retikulum endoplasma, lisosol, vakuola, dan komponen lainnya. Dia hanya kumpulan kapsul yang di dalamnya banyak membran, yang hanya ada plasma saja di dalamnya, dan berisi nukleus saja. Serta ada ekor ya. Ada ekor untuk bergerak. Ini kita sering menemui. Inilah sel-sel virus dan bakteri. Dia merupakan sel yang tidak sempurna. Ya, saya ulangi, ini disebut juga dengan prokaryotik. Prokaryotik itu sel primitif. Contohnya adalah virus dan bakteri. Sebentar. Nah, oke, saya ulangi. Kalau eukaryotik ini adalah sel yang udah modern ya, eukaryot. Eu itu modern ya maksudnya.
Sementara prokariot, pro itu dari primitif, jauh ya sebenarnya. Tapi ya kita ingat-ingat aja kalau eukariotik itu dia sudah istimewa, dia sudah mandiri, sementara prokariotik itu primitif. Saya ulangi lagi, eukariotik ini adalah sel yang mampu bertahan hidup sendiri. Contohnya adalah sel otot, sel jantung, sel organ-organ lainnya yang dalam tubuh kita ya. Itu eukariotik. Dia mampu hidup sendiri. Dia mandiri banget nih. Tapi kalau prokariotik, dia seperti virus. Dia membutuhkan sel inang. Sama, dia seperti bakteri juga. Dia mengambil nutrisi dari sel lainnya. Dia merugikan nih prokariotik. Jadi kalau kita sebagai makhluk hidup ya, belajarlah dari eukariotik bahwa kita itu sebenarnya bisa bertahan hidup sendiri dan menyelesaikan masalah kita sendiri. Jangan seperti prokariotik, untuk bertahan hidup aja kita harus bergantung sama orang lain. Jadi gitu ya. Ini adalah perbedaan kedua dari sel tersebut. Nah, gambaran ini tadi ya, untuk yang eukariotik, teman-teman bisa lihat dari gambaran ini ada organel-organel sel ya. Dia akan selalu ditutupi oleh dinding sel. Dinding sel ini kokoh banget. Untuk menembus dinding sel ya, ini sangat kuat. Lalu di dalamnya ada suatu cairan yang disebut dengan membran plasma. Terus di dalamnya lagi ada suatu banyak organel, ada nukleus, ada sitosom, ribosom, mitokondria, peroksisom, saya katakan tadi, Golgi, badan Golgi, lisosom, vakulanya mana? Vakulanya kecil, berarti ini sel kategori dari sel hewan nih, karena vakulanya kecil-kecil. Oke, ada lagi nggak ya? Oke, dan ini kategori gambaran dari sel virus. Ya, lebih sederhana sekali. Ada kecil sih di dalamnya dari ribosom, tapi secara garis besar ini hanya sebuah kapsul kosong yang diisi oleh otak. Kapsul kosong yang diisi oleh otak yang mampu bergerak sendiri. Ada ekornya ya, dia mampu bergerak sendiri. Oke, ini lagi masa pandemi juga, kita tahu sebenarnya sel coronavirus ya tidak seperti ini bentuknya, karena nanti kita akan bahas beberapa bentuk dari sel virus. Walaupun sama kategori prokariotik, kenapa sih ada yang mampu terbang, lalu ada yang tidak bisa terbang, lalu ada yang bisa bertahan lama, lalu ada yang hanya bisa bertahan sebentar dalam tubuh manusia. Ini kategorinya kalau corona itu sebenarnya dia mampu bertahan dalam tubuh manusia itu sangat sebentar. Ya, hanya dalam waktu 20 hari saja dia sudah hilang. Kalau misalnya tubuh manusianya kuat. Oke, ini habis. Baik, kita masuk ke dalam sesi diskusi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Mbak Dika, Mbak Rosalia, Mbak Woda, Mas Muhammad Afif, Sumandari, Mas Hasan, Mbak Sania. Oh, ini 100 orang ya. Mbak Safira nanti pakai ini aja ya, kali pakai Zoom aja ya. Nggak cukup kayaknya orang-orang. Ada pertanyaan Mas Hasan? Oh iya, di sini ada Mbak Bunga. Ya, saja Bunga, silakan. Gini Pak, saya mau nanya soal materi yang disampaikan Kak Safila kemarin hari Sabtu. Ini kan di reaksi biokimiologis nih kan ada perubahan ekspresi kan Pak? Ekspresi gen. Tuh, kenapa ya Pak ada perubahan ekspresi gen yang mengkode sistem enzim itu, dan bagaimana sih proses perubahan itu Pak? Oke. Itu masih prosesnya panjang sekali nanti ya. Untuk bagaimana suatu enzim itu akan merubah suatu
bentuk dari molekul sel, ya, gitu ya. Nanti kita akan bahas tentang itu, tentang bagaimana itu evolusi dari evolusi dari suatu sel. Sebagai contoh, evolusi sel itu, pernah nggak percaya sama evolusi sel, teman-teman? Percaya bahwa sel itu bisa berevolusi, percaya? Berarti percaya sama teorinya Darwin. Teori Darwin kenal nggak? Teori Darwin itu dimana manusia itu adalah evolusi dari kera, ya. Nggak percaya. Tapi ternyata evolusi pada sel itu benar-benar terjadi. Sebagai contoh, ada manusia yang punya bulu yang banyak, dan itu berada di di dataran tinggi. Tapi ada orang yang tinggal di dataran rendah, itu kulitnya licin banget. Manusia bisa berevolusi menyesuaikan dengan habitatnya masing-masing, menyesuaikan dengan tempat tinggalnya masing-masing. Prosesnya nanti itu dipengaruhi banyak hal. Yang pertama dipengaruhi oleh lingkungan, environmental factor. Lalu faktor yang kedua personal faktornya. Personal faktornya terdiri dari kemampuan DNA, struktur DNA yang diturunkan oleh ibu biasanya. Nanti kita akan bahas, tapi tidak sekarang, ini masih pengantar ya. Bahwa banyak hal, kenapa di sini wajah teman-teman berbeda-beda. Katanya kita berasal dari satu keluarga Adam dan Hawa. Tapi kenapa Gerha, Mbak Wada, Mbak Kusumandari, Yuli, wajahnya berbeda-beda, gitu kan? Katanya dipengaruhi dari berbagai dekade. Sebelumnya ada perubahan struktur sel, bukan struktur ya, tapi perubahan struktur sel dan struktur DNA. Faktornya apa? Faktornya bisa diakibatkan karena bebas, pola hidup, dan banyak sekali yang ingin kita bahas. Dan tentu saja sel-sel di dalam tubuhnya itu, sel-sel ini memiliki kualitas yang berbeda-beda juga. Segar pada hari ini ya, karena kita tahu nih dalam tubuh sebenarnya seperti apa. Nah itu tergantung dari kita nggak lihat hanya visualnya saja. Sel itu bisa dilihat dengan analisa biomolekuler itu ya, sering kalian dengar itu dengan PCR atau ada analisa ya, ada histokimia, lalu ada dan berbagai macam tes gitu. Jadi siapa ya? Ya, nanti ada waktu kok saya bakal menjelaskan tentang itu. Awal masih kenalan dulu, jadi sabar dulu aja. Ayo melakukan transkripsi ya. Transkripsi itu proses penambahan dari satu organel sel menjadi organel sel lainnya. Tadi kita melihat mitokondria di dalam, lalu kita juga sekali di dalam. Proses transkripsi itu adalah pengkopian suatu DNA yang ada di dalam sel. Jadi mitokondria itu bisa bertambah di dalam sel. Mungkin kita lihat ada mitokondria, oh gede, apakah satu? Tidak satu, dia ada dua, bisa lagi nggak? Bisa lagi, bisa jadi tiga, empat, dan berkali lipat. Fungsi dari mana? Fungsi nanti waktunya lagi saya akan menjelaskan tentang peroxisome koaktor gamma alpha yang fungsinya adalah untuk menambah otot yang ada di sel otot rangka ataupun sel jantung. Ya, dan secara garis besar peroxisome itu seperti itu. Yang fungsi transkripsi, maksudnya transkripsi itu apa? Penggandaan DNA. Sel DNA itu dapat dari mana? Sel DNA itu dua tempat di dalam sel. Yang pertama ada di nukleus, ada di mana tabung DNA.
dirimu udah saatnya DNA itu sel atau di nukleus, tapi ternyata di kita udah ngerokok, terus minum beralkohol, makan makanan micin, itu akan merusak DNA yang ada di mitokondria. Yang dirasakan apa? Yang dirasakan cepat lelah. Nah itu cepat lelah itu adalah tanda bahwa memiliki generasi apabila ada mitokondria itu ya turun dalam arti mudah sakit, lalu permasalahan metabolisme lainnya itu kita akan bahas. Oke, jadi ini yang hubungan juga ya ada lagi hubungan nanti kita bahas suatu lagi sel hidup, sel eukariotik. Jadi kalau teman-teman sama protein itu yang dari protein itu sebenarnya protein itu kan suatu enzim. Jadi molekul itu suatu enzim yang digunakan untuk oke, ada pertanyaan lain? Mbak Fitri? Jadi Mbak Fitri? Ya udah, Mas Hasan. Mbak, ya. Misal set itu bisa dari para kayak sel atau virus itu atau dimodifikasi sendiri oleh manusia. Itu teorinya. Nah, apa itu? Apa? Cloning-nya? Iya. Sama. Ini juga bisa diubah saat ada Kirikutenio atau suatu saat nanti juga ada nama lalu suatu saat nanti mungkin ada kondisi Tamir ya diubah, tapi itu fiksi. Dasarnya kami coba dilakukan tidak dari kan struktur DNA, tapi ternyata yang mampu bertahan beberapa hari. Jadi sebenarnya memang ada seperti itu, ya. Lalu pernah di aplikasi bertahan itu seperti apa sih? Pernah sehari-hari seperti 9 ya. Olimpiade Athena itu tahun berapa ya, saya lupa. Pada tahun dekade yang lalu dalam Olimpiade DNA ada seorang yang ternyata dia diinjeksikan suatu yang disebut peroksid gamma 1 alfa. Protein ini
diinjeksi atau disuntikan kepada manusia atlet tersebut. Tujuannya adalah memberi, jadi mitokondria menghasilkan, artinya kalau misalnya kita diinjeksikan protein tersebut, mitokondria kita akan menjadi lebih banyak, kita tidak akan mudah. Ternyata lihat juga besoknya mati. Kenapa? Hepar tidak bertahan hidup. Bukan pertahankan komponen tubuh kita dengan racun yang banyak. Benda dari luar masuk ke dalam tubuh kita itu dianggap, pernah dengar doping ya, itu manipulasi tubuh kita ya, kita tidak cepat salah, kita menurunkan laktat, lalu kita menurunkan amat rangsang supaya doping itu bisa membunuh, ya bisa membunuh. Untuk manipulasi atau rekayasa DNA seperti itu sudah ada di sekitar kita. Injeksi dan lain-lainnya ya banyak. Lalu dalam era ya, sel yang sudah mati lalu dipindahkan ke dalam tubuh manusia, itu adalah rekayasa DNA. Artinya DNA kita diperkenalkan dengan benda yang baru. Demam ya itu dalam tubuh kita. Itu kan jangan heran nanti mungkin 100 tahun lagi, kalau sih ya 100 tahun lagi ada di sekitar atau gelaran di sekitarnya yang mungkin aja. Ya, karena dulu waktu saya S2 aja saya membahasnya dan saya kanker menciptakan ya, kalau injeksi suatu sel, bener nggak nih menumbuhkan sel kanker, ternyata benar tumbuh. Di era sekarang ini di Indonesia itu tidak pernah apa, memang silent project. Biologi molekuler ini penelitian yang sangat dirahasiakan, yang sangat jembang. Jadi dipublikasikan untuk ya konsumsi publik. Kalau misalnya didengar oleh publik, nah bisa disalah. Mungkin teman-teman tadi saya kalau dengarnya penelitian tentang mungkin kira udah nggak mungkin bagi sel kanker yang di Indonesia, ya gitu lah pikirnya ya. Karena saat misalnya pada kita tahu atau visual itu terjadi untuk sel kanker dan lain-lain gitu ya. Dan mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ke jenjang pendidikan berikutnya baru masuk S1 ini, S1 atau S3, jadi mungkin meneliti yang lebih keren lagi. Di akhir kuliah ini saya undang suatu mahasiswa untuk menemani kalian dari mahasiswa tersebut juga sama. Dia ini sedang meneliti apakah atau seperti apa itu. Yang pasti beberapa kali melihat dia bedah nggak tahu di masa kita biologi yang memang ini bisa digunakan untuk. Nah, mungkin teman bertanya ada yang sel itu visionatif nggak butuh itu. Oke, gitu Mas Hasan. Jadi silakan. Ya Pak, itu Ria dengan mesosom udah berbeda ya, fungsinya berbeda. Kalau misalnya lisosom itu
mesosom jauh berbeda. Saya tidak tahu, itu bukan organ sel yang terlalu penting. Mesosom ya tadi. Mesosom ya memang akan berarti peran sangat besar dalam organ dalam sel, tapi tidak memiliki efek. Tapi kalau misalnya mitokondria, dia itu fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Nah, kalau misalnya jarang lihat dalam sel apa ya namanya ya, sel paling ada yang ya, karena sama energi ini reaksi kimia, artinya dia akan mengubah struktur kimia yang ada dalam tubuh sel virus ataupun bakteri ini. Gimana Mbak? Makin bingung? Yakin? Dan ada di tempat yang berbeda juga. Kalau mitokondria itu ada prokariot, sama ada di banyaknya di prokariot, tapi adanya mesosom. Mesosom walaupun dia ada di prokariotik, fungsinya dia tidak seperti mitokondria menghasilkan sel, dia tidak menghasilkan energi sendiri, dia tidak memproduksi selnya, tidak memproduksi energi. Mesosom ini dia mampu mengubah struktur kimiawi yang ada pada sel virus ataupun bakteri. Kenapa ada virus corona beta, gamma, terus apa lagi ya? Beta, gamma, theta, apalagi sih jenisnya itu ya? Apa? Alpha dan lain-lainnya gitu ya. Yaitu karena peran dari suatu tersebut. Nah, peran dari mesosom inilah yang membuat adaptasi perubahan strukturnya tersebut. Nah, perubahan kimia dapat dari mana? Ya, inilah yang disebut dengan evolusi. Gambaran dari sel itu dia mampu berevolusi. Dari mesosom, mesosomlah yang membuat dia berubah menjadi banyak karakter. Tadi ada alfa, ada gamma, ada beta, ada theta, dan lain-lainnya gitu ya. Tubuh manusia ya juga bisa, tapi lebih kompleks, lebih banyak yang berperan dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia bukan hanya yang mitokondria tadi ya memiliki DNA, lalu ada badan Golgi, lalu ada peroksisom dan lain-lain. Yang sebenarnya perubahan tubuh manusia itu lebih cepat daripada sel virus. Saya ulangi, perubahan tubuh pada manusia itu sebenarnya lebih cepat. Itu yang disebut fungsional. Adaptasi fungsional itu manusia seperti contoh lah, kita sekarang mungkin terbiasa di tempat yang panas, beriklim sangat tinggi ya, dataran rendah. Terus tiba-tiba kita ke daratan tinggi, kita akan merasa dingin itu mungkin kurang dari 12 jam. Setelah 12 jam kita akan terbiasa aja dengan suhu dingin tersebut. Karena apa? Karena kita sudah melewati fase adaptasi. Siapa yang sel kita? Istimewa nggak sel kita? Ya gitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Mbak Abdinda. Izin bertanya, Pak. Kan tadi dikatakan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup dan sebagian reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan dalam sel. Pertanyaannya, bagaimana dan prosesnya seperti apa sel tersebut mampu melakukan semua aktivitas kehidupan, Pak? Okay. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan. Saya katakan tadi, yang bisa melakukan semua aktivitas kehidupan itu adalah sel eukariotik. Kenapa sel eukariotik? Karena eukariotik itu dia memiliki organel sel yang sangat lengkap, Mbak. Pingin apa? Pingin cadangan makanan.
ada di ingin mengelola energi, menghasilkan energi, menghasilkan kondri ya, ingin dia itu diperintahkan dengan benar, ada nukleus, lalu strukturnya pingin dibuat rapi semuanya, ada namanya badan, lalu peroksisom tadi yang fungsinya adalah untuk menambah sel-sel tersebut, semuanya itu ada sendiri. Jadi sel yang udah modern dia tidak bakal butuh organel, bukan organel sih, sel yang udah modern dia tidak bakal butuh sel lainnya untuk bertahan. Jadi kalau misalnya Mbak Adinda melihat struktur organel sel yang ada dalam sel prokariotik, melihat satu-satu definisinya, lalu melihat satu-satu organelnya apa saja sih, maka Dinda akan mengatakan, oh ternyata dia mampu bertahan hidup sendiri. Sebagai contoh, kita manusia dalam kehidupan sehari-hari, kita bangun tidur, ingin melihat jadwal, gitu kan, agenda kita hari ini apa aja sih, oh ternyata dia ada ribosom yang melakukan itu, yang mengagendakan suatu kegiatan. Kita berpikir, oh kita harus merencanakan suatu kegiatan. Siapa yang berpikir dalam sel? Yang berpikir dalam sel itu adalah nukleus. Aduh, pengen sarapan nih, lapar, makan siang lapar, ada mitokondria yang melakukannya. Tapi mitokondria butuh suatu bahan bakar nih, butuh bahan bakar penyimpanan dari ambil. Ibaratnya kalau kita sehari-hari, vakuola itu yang kebun kita untuk mengambil makanan mentah, diolah di dalam mitokondria, gitu kan ya, diolah di dalam mitokondria. Terus kita pengen regenerasi, kalau misalnya manusia ya pengen regenerasi, pengen mempunyai keturunan gitu, mencari pasangan. Enggak, sel ini dia udah punya tadi ya, saya lupa. Peroksisom, badan Golgi peroksisom, dia udah punya itu, bertambahlah dia, regenerasilah dia. Nah, jadi semua struktur itu udah ada dalam sel itu sendiri. Keren ya, ibaratnya bumi lah sel itu. Gitu Mbak Adinda. Sudah pusing? Sudah. Ada satu lagi nggak Pak? Ya silakan. Kan terdapat dua kelompok makhluk hidup yang dijadikan objek, yaitu organisme seluler yang meliputi virus misalnya. Jadi apakah virus COVID ini sangat erat kaitan dengan biologi, Pak? Sangat erat sekali dengan biologi molekuler. Nanti kita akan bahas tentang kenapa sih virus itu bisa bertahan hidup hanya di sel inangnya saja. Ibaratnya seperti simbiosis parasitisme. Dirimu, kalian pasti pernah mendengar istilah itu. Simbiosis parasitisme adalah suatu kehidupan di mana satu sisi diuntungkan dan satu sisi dirugikan. Kenapa diuntungkan dan dirugikan? Karena yang diuntungkan itu dia mengambil nutrisi dari yang dirugikan. Nah, virus corona dia mampu bertahan hidup dengan sel orang lain. Itulah karakteristik dari prokariotik. Jadi bukan hanya virus corona, bakteri E. coli yang sebenarnya katanya baik. Kita pernah dengar bakteri E. coli? Lalu lactobacillus, dengar bakteri baik yang katanya di iklan Yakult gitu ya, bakteri baik. Ya dia baik, karena dia mampu mempercepat proses kimiawi yang ada dalam tubuh manusia. Sama virus juga, virus itu juga merubah sistem kimiawi yang ada dalam tubuh manusia. Tapi caranya virus itu salah. Bakteri juga salah. Kalau tadi saya katakan bakteri Lactobacillus protectus yang ada pada susu bayi, yang ada pada susu untuk melindungi usus, gitu kan? Bagus memang untuk melancarkan pencernaan. Tapi kalau misalnya kebanyakan Lactobacillus, maka akan mengakibatkan mencret. Kenapa? Ya karena metabolismenya berlebih. Sama virus juga seperti itu. Tubuh kita itu pasti ada virus, tapi tergantung dari berapa banyak sih kadar yang ditoleransi oleh manusia tersebut. Kalau misalnya kita membahasnya dari PCR, ya proliferasi ya, PCR itu panjangan proliferasi, saya lupa screening, karena apa sih namanya, lupa saya dulu belajar tentang itu ya. PCR
Kalau misalnya kita lihat dari PCR, itu tidak menjelaskan tentang positif ataupun negatif, tapi dia menjelaskan ada berapa banyak sih virus yang ada dalam tubuh manusia gitu kan. Oh ternyata semakin tinggi akan mengakibatkan resiko dia semakin parah, gejalanya semakin besar. Nah tubuh manusia juga seperti itu. Saya yakin dalam tubuh manusia itu yang kalian bawa dalam tubuh kalian itu ada virusnya, ada bakterinya, tapi tergantung dari jumlah ataupun kadar yang bisa ditoleransi oleh manusia tersebut. Gitu Mbak Adinda. Jadi kalau nanti ya tunggu ada masanya sendiri, saya akan bahas tentang virus tersebut. Baik Pak, terima kasih. Saya suka nih semester 1 ini masih semangat-semangatnya. Terus berikutnya siapa? Mbak Erika. Bapak izin bertanya. Iya. Mahasiswa saya namanya Erika barusan menikah nih. Ini udah nikah belum? Oh ya Pak. Oh beda Erika kayaknya. Ya silakan Mbak Erika yang semester 1. Iya silakan. Erika kenapa? Halo Mbak Erika. Lah Mbak Erika hilang. Yang lain dengar suara Mbak Erika? Enggak. Tidak Bapak. Oke, Mbak Erika sudah out. Dia tidak sanggup bertahan, maka digantikan oleh Mbak Owada. Monggo Mbak Owada. Iya. Pak, ini pertanyaannya tentang apa ya Pak, virus corona, dan satu lagi tentang yang Bapak sampaikan kepada Adinda Puteri. Nah, kan Bapak bilang kalau kita lapar karena sel kan Pak, kalau kita males itu juga karena sel. Berarti kalau misalnya kita males tuh emang karena sel gitu ya Pak? Kayak murni selnya males, jadi batinnya males gitu Pak. Atau gimana? Kita lapar dan kita sesak nafas, itu karena sel kita protes. Contoh pada saat kalian berlari 1 km dengan kecepatan 10 km per jam. Ringan sebenarnya, tapi kalau misalnya dilakukan terus, sesak, ngos-ngosan. Tandanya apa? Sel membutuhkan oksigen. Lalu kita pusing, aduh pusing, kok lapar rasanya. Tanda bahwa sel membutuhkan glukosa. Nah itu alasannya kenapa kalau misalnya kita makan manis-manis dulu di awal, laparnya hilang gitu kan. Ya karena memang sel itu makanannya glukosa saja. Dengan kebutuhan glukosa terpenuhi udah cukup sebenarnya. Tapi sebenarnya nutrisi kita juga selain glukosa harus ada protein hewani, nabati, lalu ada fatigue, lemak ya, dan komponen lainnya, zinc dan lain-lainnya. Oke, itu memang protesnya dari selnya itu. Dia memberikan sinyal. Nanti teman-teman akan belajar yang namanya simpatis dan parasimpatis, lalu gerak peristaltik. Nah, dalam sel tubuh kita, sel lambung, lalu usus, itu ada namanya gerak dari sel peristaltik. Gerak sel peristaltik itu dia tidak dipikirkan oleh kita. Kita tidak akan minta, kalian apakah bisa membuat perut kalian keroncongan sendiri? Aku pengen buat keroncongan, perutnya nggak bisa kan? Karena itu tidak direncanakan. Itu gerakan otonom. Otak langsung memerintahkan dia bekerja. Ini apa? Oh, itu tanda sinyal bahwa tubuh kekurangan energi, kekurangan glukosa. Maka kita harus makan. Kita ngos-ngosan, tanda bahwa tubuh kekurangan oksigen, maka bernafaslah. Jangan lupa bernafas. Nah, terus apa lagi Mbak tadi Mbak? Saya lupa. Sama satu lagi mau nanya Pak, berarti tidak menutup kemungkinan kan Pak kalau virus corona ini diciptakan oleh seseorang? Duh, saya tidak bisa mengatakannya virus ini diciptakan atau tidak gitu ya. Diciptakan bisa aja, tapi kalau misalnya itu adaptasi dari lingkungan ya bisa aja. Seperti H3N1, tahu nggak H3N1? H2N1 dulu mewabah, mungkin kalian masih TK gitu. Flu babi, pernah dengar? Flu burung, dengar?
dulu di masa Perang Dunia Kedua ada virus namanya kusta. Pernah dengar? Oh, sekarang nggak ada beritanya, nggak ada ceritanya. Karena kita sudah menemukan vaksinnya, sudah menemukan penangkalnya. Dulu di Perang Dunia Kedua manusia diserang dengan senjata kimiawi disebut dengan polio. Oh, sekarang udah nggak ada polio itu. Ya, karena kita sudah menemukan vaksin. Virus itu akan selalu ada. Itu akan selalu beregenerasi. Virus itu akan selalu muncul hal yang baru. Dulu nggak ada itu namanya HIV, nggak ada. Tapi tiba-tiba ada. Kenapa? Karena habit manusia yang berubah. Perilaku manusia yang notabene ya berubah, ya manusia yang menghancurkan sebenarnya. Dari sanitasi yang buruk. Semakin buruk sanitasi, maka resiko adanya virus baru di sana semakin besar. Toksoplasma dulu udah ada sih, tapi baru tersebar sekarang. Banyak yang kami hitamkan kucing, gitu kan, toksoplasma, pernah dengar ya? Nah, teman-teman akan belajar lagi yang namanya TORCH, TORCH. Banyak karakter virus sebenarnya. Jadi, mohon maaf Mbak Aiko, saya tidak bisa mengatakan virus itu benar-benar diproduksi atau tidak oleh manusia. Gitu ya, saya tidak bisa mengatakan itu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Monggo silakan yang lain. Sambil sarapan nggak apa-apa. Mbak yang ada di sini saya lihat ya, Mbak Sania. Banyak yang bertanya. Baik Pak, saya ingin bertanya. Di dalam sel prokariotik kan terdapat sebuah kromosom yang bernama plasmid. Nah, apa beda plasmid dengan kromosom yang lainnya? Kromosom yang ada di sel eukariotik, Pak. Oke, baik. Pak. Kromosom ya. Iya Pak, kromosom. Terus nggak, bentar. Oh iya, oke, baik. Kromosom itu dia akan berada seperti saya katakan tadi. Kromosom itu adalah untayan DNA, teman-teman. Jadi dia itu berbentuk seperti benang panjang. Jadi kalau DNA kita itu kita bentangkan, itu panjang banget. Ibarat tali rafia, pernah lihat ya? Tali rafia. Kalau kalian beli dalam bentuknya bulat, ya, dia dalam bentuk bulat. Tapi kalau diuntai dia bisa panjang sekali, sampai ratusan meter. Itulah yang namanya nukleus, dan itulah yang namanya mitokondria. Jadi kromosom ini dia berada pada nukleus dan mitokondria. Memang di dalam dia itu tidak ada mitokondria, tapi dia tetap punya otak, yaitu nukleus, nukleida. Nah, dia memiliki nukleus. Kalau nukleus itu kan kita ketahui DNA itu berada pada nukleus. Artinya kalau misalnya di prokaryotik itu di prokaryotik ini ada nukleus, artinya dia punya DNA juga. DNA inilah yang nantinya dia akan membuat sel virus ini beregenerasi. Jadi tetap punya otak, tapi otaknya dia tidak akan berguna apabila di luar sel inang. Mbak Iko-nya hilang. Oh enggak, itu Mbak Iko. Jadi Mbak Iko yang bertanya ya, atau siapa ya tadi nanya ya? Saya lupa. Saya Pak. Mbak Sania. Oh ya, maaf, salah orang. Mbak Sania. Ya gitu ya Mbak Sania ya. Jadi nukleus kromosomnya itu sama antara prokaryotik dan eukaryotik. Bedanya kalau misalnya prokaryotik itu kromosomnya itu hanya berasal dari nukleus saja. Kalau eukaryotik dia berasal dari nukleus dan jadi ada dua tempat. Kalau dia itu eukaryotik. Bagaimana Mbak Sania? Sudah cukup Bapak, terima kasih. Yes, sama. Mas Amar, Muhammad Rafi Amar. Ya.
Pak, namanya tes DNA. Sistem itu gimana ya Pak ya? Sistem pencocokan kan DNA kan sangat kecil sekali. Pencocokan, oke baik. Sama Kan juga si tes DNA itu kan DNA itu sangat kecil sekali. Ada. Jadi tes DNA tentang tes DNA ya, yang dicek itu kayak kromosom. Dulu pernah nggak waktu Mas Arafi SMA-nya ini IPA atau jurusan lain? IPA ya. Pernah dengar adenin, sitosin, guanin? Itu ya nanti DNA. Jadi seorang keturunannya, misalnya saya punya anak, saya dites DNA, maka struktur coding tadi CGAT, sitosin, adenin, guanin, dan tinin itu tidak akan berbeda. Strukturnya, walaupun gitu, tapi apabila di tes DNA, maka dia akan memiliki struktur yang hampir serupa. Itulah yang dicek nanti. Sitosin, adenin, guanin, dan tinin didapatnya di mana? Di dalam kromosom. Nah, kalau misalnya Mas Raffi, nanti coba cek ya Mas Raffi ya, komponen kromosom, maka nanti Mas Raffi akan melihat komponen tersebut. Gitu. Nah, cara ceknya gimana? Salah satunya yang sedang di tadi, ataupun di Indonesia lagi gencar-gencarnya namanya PCR. Itu sebenarnya udah lama ini ya, namanya PCR itu. Nah, ini adalah salah satu metode ya, salah satu metode untuk melihat dari struktur sitosin guanin tersebut yang ada di dalam darah bisa, lalu dalam sel-sel lainnya bisa, sel makhluk hidup ya, atau yang disingkat dengan coba ingat polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction artinya apa? Dari aja udah kita polymerase chain reaction artinya pencocokan. Rantai pencocokan, rantainya itu rantai untaian apa? Rantai untaian dari kromosom tadi. Tadi saya katakan kromosom itu panjang banget kayak sebuah rantai. Nah, dilihat codingnya benar atau enggak. Ibaratnya sebuah gembok yang pakai kode-kode. Kalau misalnya kodenya nggak pas, ya nggak bakal terbuka kuncinya. Nah, begitu juga dengan kromosom. Kromosom kalau misalnya nggak pas, maka tidak akan ada hasilnya. Nah, itu yang dilihat nanti. Dapat dilihat dari mana? Semua sel tubuh manusia, sel tubuh hewan, semuanya itu bisa dicek DNA. Semuanya ya. Jadi, selnya bukan hanya sel kelenjar yang ada di hidung saja. Kalau PCR kan yang kita ketahui, ambil kelenjar yang ada di hidung, di tenggorokan, terus dicek PCR. Apakah hanya itu? Tidak. Semua sel itu bisa dicek. Loh, tapi kok kalau misalnya coronavirus diceknya di sana? Ya, karena dia tempat banyaknya coronavirus itu adalah di kelenjar liur ataupun suatu organ yang basah, yang lembab. Yang bisa dijangkau itu adalah hidung. Makanya diambilnya di daerah hidung. Gitu contoh. Lalu ada tes lain lagi PCR, ada namanya ELISA. Saya lupa kepanjangan ELISA itu apa. Lalu ada kepanjangan imunohistokimia atau IHC. Lalu banyak mas tesnya itu mas. Tergantung dari budgetnya berapa. PCR itu yang paling murah. Ini PCR paling murah. Sebenarnya PCR itu tidak menjelaskan benar atau tidaknya hanya itu. Nah, itu hanya pencerminan. Oh, ini panjang mas. Kalau misalnya saya tentang analisa PCR. Nanti saya akan menjelaskan tentang agerosa. Aduh, apalagi agerosa itu panjang ya. Jadi bukan waktunya di sini. Kayak gitu Mas Raffi. Mas Raffi kenapa mau cek DNA memastikan anak kandung atau bukan? Enggak. Cukup lihat kakaknya aja ya. Kalau misalnya anak kandung ya udah berarti di kakaknya anak kandung. Tapi kalau ragu ya udahlah coba tes DNA lah ya.
Oke, yang lain ada Mbak Sabina. Yang lain bertanya Kak. Silakan. Kan tadi reaksi metabolisme itu dikatalisis oleh enzim. Berarti lancar atau tidak suatu metabolisme itu tergantung bagaimana cara enzim itu bekerja. Misalnya kayak ketika produksi enzimnya itu lagi mengalami gangguan, apakah itu menyebabkan metabolisme kita jadi lambat? Nah, benar. Pasti. Enzim itu bisa didapatkan dari luar tubuh manusia dan bisa didapatkan dari dalam tubuh manusia itu sendiri, karena tubuh kita mampu menghasilkan enzim. Semua proses, bahkan sederhana ya, proses menghasilkan energi atau menghasilkan adenosin trifosfat dalam metabolisme aerobik. Mbak Sabina pernah dengar itu, sistem aerobik? Pernah, pelan banget suaranya, takutnya ya, takut ditanya lagi ya. Ya, pernah. Dalam sistem aerobik itu akan menghasilkan adenosin trifosfat sebanyak 38 ATP. Itu prosesnya panjang, walaupun didengarnya sederhana. Enzim yang dimaksud itu apa? Ada pernah dengar katalase, pernah dengar fruktase, pernah nggak? Yang gimana ini? Enzim yang ada dalam liur gitu, petialin, dan enzim-enzim lainnya, banyak sekali ya enzim lainnya ya dalam tubuh kita. Dan itu setiap pemecahan molekul itu wajib memiliki enzim yang bertugas, seperti halnya merubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Enzim yang dibutuhkan apa? Nah, ada enzim yang dibutuhkan di sana. Saya lupa ya namanya ya. Enzim apa ya? Ya, kok adalah situ ya enzimnya. Lalu dari glukosa berubah menjadi pirufat. Ada suatu enzim yang disebut dengan pirufat kinase. Nah, pirufat kinase ini bertanggung jawab untuk melisis proses ini. Jadi tergantung dari apa yang dipecah, enzim itulah yang bertugas. Ya, contohnya yang sederhana yang ada dalam mulut, petialin. Fungsi petialin ada yang ingat? Ayo, ada yang ingat nggak fungsi petialin? Itu biologi loh, biologi waktu SMA. Petialin SMP malah ya. Ya, adik saya SMP ujian nasional keluar itu fungsi enzim petialin itu apa? Ada yang ingat? Memecah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Ya, benar. Lalu ada laktase. Buat apa? Ada yang ingat nggak? Oh, laktase semuanya. Takut ditanyain. Laktase ada yang ingat? Memecah gula laktosa. Lalu ada, banyak ya. Nah, itu kan tahu ya. Jadi semua enzim, semua molekul yang dipecah dalam tubuh manusia, yang dipecah di dalam sel, itu akan wajib memiliki enzim masing-masing. Pak, ada berapa enzim dalam tubuh manusia? Jutaan. Jadi nggak bisa disebutin satu-satu dalam tubuh manusia. Apalagi dalam sel, banyak sekali. Nah, ada lagi, kenapa manusia ada yang cerdas dan ada yang bego, gitu kan? Ada yang baca sekali buku langsung ngerti, tapi ada yang udah beberapa kali baca tapi nggak ngerti-ngerti. Ada suatu enzim yang disebut dengan BDNF, Brain Derived Nuclear Factor. Apa itu? Itulah yang mielin ini menjadi tebal. Apa itu mielin? Nanti kita akan bahas. Inilah yang menyebabkan ada anak yang pinter, ada anak yang bukan pinter ya, ada anak yang cerdas, dan ada anak yang bego. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya, Mbak siapa tadi ya? Tadi yang nanya Mbak siapa ya? Mbak Sabi. Mbak Sab. Ya, kasih Pak. Oke. Berikutnya Irviana. Masih bertanya Bapak. Silakan. Apabila terjadi kerusakan atau kematian sel pada salah satu organ tubuh, apakah sel tersebut masih bisa diperbaiki atau diganti, Pak? Tidak. Kasih. Sel yang sudah rusak tidak akan bisa diperbaiki lagi. Kalau misalnya sel yang rusak bisa diperbaiki, mungkin kita nggak akan ada yang namanya lansia, Mbak. Nggak ada yang namanya menua tuh nggak ada. Tapi sel bisa dipertahankan hidupnya lebih lama dengan kebutuhan-kebutuhan cadangan makanannya dia yang disimpan di dalam vakula. Bagaimana cara menyimpannya? Hidup normal, hidup
baik. Berolahraga, tidur tepat waktu. Nanti kita akan bahas lagi ya kenapa sih tidur juga akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Ada yang suka begadang di sini? Kurangi begadang. Ada yang suka minum beralkohol? Hindari itu. Ada yang suka merokok? Jauhi itu. Karena itu akan merusak tubuh. Terus pertanyaannya apa tadi ya? Pertanyaannya apa tadi? Ya itu Sel gitu ya. Ya, jadi sel kalau udah rusak nggak bakal diperbaiki. Tapi komponen sel dalam tubuh kita itu banyak banget. Seperti halnya contohnya stroke. Tahu permasalahan stroke ya? Pada orang tua biasanya stroke itu gangguan pada otak akibat kerusakan pada otak. Itu stroke. Apakah stroke itu bisa sembuh? Iya, bisa sembuh. Apakah sel otaknya bisa diperbaiki? Tidak diperbaiki. Pada pasien stroke dia menggunakan jalur otak yang lain. Dia menggunakan sisi otak lain. Ada suatu teori yang menjelaskan bahwa Einstein saja, orang yang paling jenius yang ada, dia hanya menggunakan 10% bagian otaknya saja. Sementara kita ya, saya dan kalian ya, hanya menggunakan kurang dari 2% otak, terutama pada korteks dan hipokampus. Kurang dari 2% otak, artinya masih banyak bagian otak lain yang sebenarnya bisa digunakan. Nah itu kalau misalnya rusak, dia tidak akan bisa diperbarui lagi. Kalau sel mati ya udah mati. Tapi sel itu bisa, selnya sehat, dia bisa beranak lagi. Tapi tergantung dari kapasitasnya. Sebagai contoh, ada seseorang yang kekar banget, tapi ada seseorang yang ototnya lemes banget gitu kan. Nah kok bisa? Ya karena yang kekar itu dia mampu meregenerasikan sel ototnya, dia mampu menambah jumlah serat ototnya gitu ya. Oke, dan lain-lainnya. Baik, pertanyaan terakhir dari Mas Alfian. Monggo Mas Alfian. Izin bertanya Pak. Ya. Di dalam model prokariotik kan terdiri dari aerob dan Pak. Nah, proses perubahan energi aerob anaerob itu gimana? Bukan eukariotik. Eukariotik itu juga mengalami proses metabolisme aerob dan anaerob. Proses anaerob itu dia tidak menggunakan oksigen. Artinya ya udah kehidupan sehari-hari berjalan aja, tapi yang dihasilkannya hanya 2 ATP saja. Hanya 2 energi. Tapi kalau misalnya aerobik, dia menggunakan oksigen. Memang waktunya banyak. Dan tadi enzim yang dibutuhkan juga lebih banyak. Jadi yang dihasilkan berapa ATP kalau aerobik? Berapa saya katakan? 38 ATP. Jauh ya, 2 sama 38. Ada 36 loh, 30 ATP gitu. Hanya perkara penggunaan oksigen dan tidak menggunakan oksigen saja, hanya perkara itu. Tapi metabolisme ya, karena untuk proses aerobik dia nanti prosesnya ada di dalam membran sel, ada di dalam dia. Tapi kalau misalnya proses anaerobik, dia hanya sampai dinding sel saja, masuk ke dinding sel, melewati dinding sel, lalu masuk ke dalam plasma sel, udah situ prosesnya. Jadi dia tidak masuk lebih dalam. Nanti sabar, kita akan bahas tentang proses aerobik dan anaerobik. Panjang kok, nanti kita akan bahas itu. Nah ini nanti akan berguna bagi teman-teman yang pingin olahraganya ini apa sih? Menguatkan otot, membesarkan otot, meningkatkan kualitas jantung, menurunkan berat badan atau apa. Nanti kita akan bahas nanti di sistem aerobik dan anaerobik. Karena disitulah kita akan mengetahui efektif mana sih meningkatkan kekuatan otot tubuhnya jadi kayak binaragawan gitu ya. Jenis olahraga seperti apa sih yang tepat? Atau seperti Cristiano Ronaldo, dia ingin punya tendangan yang bagus, ingin punya akrasi yang bagus. Nah nanti lebih tepat mana sih exercise-nya, jenisnya aerobik dan anaerobik. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, ini udah hampir jam 7. Teman-teman masih ada kuliah jam 7? Oke, mungkin ini terakhir ya Mbak Erika. Mbak Erika, masih mendengar saya di sini?
Nanti Pak. Ya, apa tidak ada? Apakah mungkin vaksin dibuat dalam bentuk untuk dikonsumsi vaksin? Apakah mungkin vaksin dibuat dalam bentuk untuk dikonsumsi agar lebih banyak masyarakat yang mau vaksin? Aduh, ini mitos ya Mbak ya. Yang dikatakan WHO itu anteknya nama dan lain-lainnya lah gitu ya. WHO ini adalah program WHO. Ya memang ini program WHO. Vaksin ini memang program WHO. Kalau bukan program WHO, siapa lagi yang melaksanakannya? WHO itu kan adalah pelaksana organisasinya dunia untuk bidang kesehatan. Sama seperti UNICEF. Sama seperti UNICEF itu buat anak-anak ya. Bener gak sih? Ya, UNICEF buat anak-anak kan. Sama seperti UNICEF. Lalu dan lain-lain. Ya, kalau misalnya ada yang menciptakan vaksin, ya syukur dong ya. Artinya kita ada cara ikhtiar lain gitu kan untuk bertahan dari virus itu. Pak, kalau katanya ada yang udah vaksin tapi tetap bisa kena virus yang serupa, iya bisa. Contohnya saya vaksin 2 kali tapi saya masih positif. Bisa. Kenapa? Ya karena saya tidak memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Pada saat itu saya sedang lelah gitu. Pada saat itu saya sedang banyak sekali kerjaan, mudah stres. Pada saat itu saya juga tidak pernah olahraga, ya wajar saya positif. Polio apakah seperti itu? Iya benar, bisa polio seperti itu. Tetanus apakah seperti itu? Juga. Walaupun dia sudah vaksin tetanus, walaupun dia sudah vaksin polio, resiko terhadap terinfeksi juga ada. Tapi kalau misalnya tidak vaksin, resikonya semakin besar. Jadi kalau akan bahwa Depkes itu adalah ini proyeknya Depkes, ini adalah proyeknya WHO, ya memang proyeknya mereka, karena mereka yang bertanggung jawab untuk dunia dan untuk Indonesia ini, gitu ya Mbak ya. Jadi vaksin itu ya memang ada, memang fungsinya memang benar untuk ya dia itu nanti sebenarnya saya mau bahas nanti vaksin, dia bab tentang virus di akhir-akhir. Jadi vaksin itu dia tadi kalau saya kan prokaryotik, ingat ya prokaryotik ya, isinya apa prokaryotik? Apa aja itu prokaryotik? Virus, dan dia bentuknya kapsul, di dalamnya ada nukleus, kan benar ya? Vaksin itu teknologinya luar biasa. Vaksin itu mengambil virus hidup, tapi dia mengeluarkan nukleusnya, dia mengeluarkan DNA-nya. Kok dikeluarkan DNA-nya? Ya kalau misalnya DNA-nya itu masih ada, dia bakal berkembang dalam tubuh manusia. Tapi teknologi keren, teknologi hebat. Dia sudah bisa mengeluarkan DNA dari dalam virus itu, sehingga jasa training, namanya jasa training ya, sehingga jasa training virusnya tersebut dimasukkan ke dalam manusia. Di tubuh manusia yang disebut makrofag. Nah, mereka yang bertanggung jawab terhadap benda asing. Sel T helper nanti dia akan melihat. Teman-teman bisa searching ya, sel helper ini di biokimia pembahasannya. Bu Isna ini nanti menjelaskan. Sel T helper nanti dia akan melihat, benda asing. Ini namanya kita pelajari dulu. Oke, ini namanya virus. Virus ini dia punya punya kaki, dia punya bulu-bulu, dia punya ekor. Oke, ini virus corona. Dia seperti itu. Dalam respon beberapa hari, sel T helper dia akan menerjemahkan, ini adalah virus. Kita nggak boleh menerima virus ini lagi. Artinya kalau misalnya ada benda serupa seperti ini, sel T helper dia akan langsung bereaksi menghancurkan. Ingat ya, kalau ada virus masuk lagi, sel T helper dia akan bereaksi. Kan bukan berarti virus nggak bakal masuk kan dalam tubuh manusia. Bisa masuk nggak? Bisa tetap. Tapi reaksi imunitas akan lebih cepat dengan vaksin itu. Oke? Jadi ya udah, posisi kita husnuzon aja ya pada saat ini ya. Jangan suzonnya, semakin suzon semakin banyak tigaan, malah stres sendiri ya nantinya, malah akses kemana-mana susah. Oke, baik teman-teman. Karena tidak ada yang bertanya lagi, minggu depan nanti pakai Zoom aja. Kemungkinan kayaknya ada yang
masuk kelas. Nah, kapasitas Google Meet cuma sampai 100. Ya, nanti minggu depan Mbak Safia tolong disiapkan Zoom-nya pakai yang 300 kapasitas aja biar teman-teman semua bisa masuk. Oke teman-teman. Oh iya, tugas. Terima kasih teman-teman sudah mengumpulkan tugas ya minggu lalu ya. Walaupun minggu lalu ada sobron, ini online ya. Walaupun ada sobron, tapi tetap mengumpulkan tugas. Apresiasi semuanya mengumpulkannya. Oke, tugas satu lagi. Nanti Mbak Safila akan mengirimkan suatu video kepada teman-teman. Nanti dari video tersebut teman-teman akan silakan tuliskan istilah asing apa yang ada pada video tersebut dan silakan cari definisinya. Mungkin kalau misalnya udah buka open learning, udah lihat videonya. Ya. Jadi perbedaan antara eukariotik dan prokariotik itu adalah rangkuman dari materi hari ini. Nanti silakan dilihat. Sebenarnya sederhana sekali. Kalian hanya mendengarkan lalu mencatat istilah asing apa yang ada dalam video itu dan cari definisinya dan dituliskan dalam psikologi. Saya tutup untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak. Selamat melakukan aktivitas. Selamat pagi. Selamat berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua ya. Lanjutkan kuliah pelajaran selanjutnya. Makan. Jika yang bener san kamu dari tadi. bangun belum, Pak?